Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Ya. Saya Profesor Stella Christie, PhD. Saya adalah dari akademisi dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Hadir di sini adalah ayah saya. Ini suami saya Bartek. Kita keluarga merah putih karena ini kebalik putih merah. Ya, saya dia jadi merah putih. Putih merah. Ini anak saya Bayu. Namanya Jawa. Iya. Ada yang ingin difokuskan Mas Ito? Tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata. Itulah warga Indonesia yang beretnis Tionghoa, pilihan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjadi bagian dari kepemerintahannya, dalam mengemban tugas negara, mereka, dengan senang dan merasa bangga, jika negara membutuhkannya. Meskipun terlahir sebagai etnis keturunan China atau Tionghoa, namun cinta tanah air Indonesia begitu melekat dalam jiwa. Karena negara Indonesia mengedepankan persamaan hak untuk semua warganya, apapun etnisnya, sukunya, serta agamanya, mereka tetap warga Indonesia. Dan itulah yang membuat warga negara tetangga kita merasa iri, dan membanding-bandingkan dengan apa yang terjadi di negaranya. Salah satunya tentang bahasa dan nasionalisme. Karena warga Malaysia yang beretnis China atau keturunan China, tidak mampu menggunakan bahasa Melayu Malaysia, yang terkesan tidak memiliki nasionalisme terhadap negara. Karena mereka yang beretnis China atau yang berketurunan China, tetap dipanggil sebagai orang China, bukan orang Malaysia. Berikut ini adalah tanggapan dari warga Malaysia atau Malaides, tentang warga Indonesia yang berketurunan Tionghoa atau China, yang cinta tanah air Indonesia, serta mencintai bahasa Indonesia. Lalu membandingkannya dengan warga keturunan China yang ada di negaranya. Dalam video ini kita disajikan dengan perbualan antara dua wanita, seorang Melayu dan seorang Cina yang membincangkan tentang bahasa Melayu. Yang menariknya wanita Cina itu dengan selamba mengakui dia tidak tahu bahasa Melayu dan mengungkapkan bahawa dia tidak suka belajar bahasa Melayu. Reaksi ini jelas mencetuskan rasa kurang senang di kalangan warganet, terutamanya apabila mempertimbangkan bahawa mereka berada di Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum. Persoalan timbul dengan bagaimana kita, sebagai rakyat Malaysia, seharusnya menghargai dan memahami bahasa yang menjadi identiti negara kita. Adakah situasi ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam integrasi budaya dan penghargaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan segelintir masyarakat? Video ini membuka ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam mengenai tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia untuk memelihara dan mempromosikan bahasa dan budaya kita. Saya mau kita punya tulisan. Lah, kita kan kat Malaysia. Mestilah kena tahu Melayu. Tak tahu, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu kenapa lah. Saya dulu tak mau belajar Melayu lah. Saya tak suka Melayu lah. Ini sudah. Okey? Okey. Si, ini dia dan ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada dalam jawatan ada dalam jawatan itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese.
but she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Cakap kau. Kantavalu macam ni. Awak pergi balik tengok dekat sana, tengok macam mana cara rakyat China dia hidup. Rakyat Cina dia hidup macam mana? Dia seperti manusia kita biasa. Dia tak ada pilih-pilih bulu. Type C lah, type I lah, type M lah. Tak ada. Dia treat semua equal, sama rata. Faham tak? Dan dia kat sana ada kelebihan untuk warga dia sebagai warga Indonesia. Orang Melayu kat sana ada kelebihan dia. Ada perlembagaan dia. Dia tak kacau. Dia faham. Yang dia faham sekarang ni, dia nak meningkatkan dia punya kualiti tersebut, kesatuan bersatu, iaitu satu bangsa. Faham tak? Kalau kat sini cakap Melayu pun apa itu macam kita kena buat itu peraturan pendidikan macam mana. So you tak berasimilasi, you are not assimilated with the pribumi punya orang. Faham tak? If you are assimilated and you have a national empowerment in yourself, kita ada masalah tu. Tak apa pun sekalipun. Tapi ni tak nampak berat sebelahnya. Macam mana? Bak kata Sami value lah. Ini apa ini orang? Ini orang kerja orang gila punya kerja. Sami value aku sokong. Sebab dia tak ada pilih kasih. Dia tidak ada pilih kasih. Dia semua sama. Beza menteri-menteri sekarang ni. Buka mata. Latihan bahasa Cina kami diperbanyakan di institusi perguruan. Kalau nak tanya pendapat aku dengan benda macam gini, aku rasa aku kurang setujulah dengan apa yang dilaksanakan oleh PMX ni. Memang tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita nak sembang dalam pelbagai bahasa. Even aku sendiri pun boleh cakap bahasa Jepun, bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang asas. Tapi kau kena ingat, sebagai warga negara Malaysia, tak kisah kau orang Melayu ke, orang Cina, orang India, bahkan orang Bumi Putra sekalipun, ia telah menjadi kewajipan untuk kita semua untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tanyalah sendiri, sejauh manakah kesedaran anda dengan kedudukan BN di dalam negara kita? Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu? Asimilasi dia assimilated, yes. Assimilated. Yes, dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk, I tengok memang membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah Thailand, maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita, dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah langsung. Tak salah. Itulah warga Malaydes yang selalu ingin seperti negara Indonesia. Namun mereka apakah sadar bahwa sistem kenegaraan antara Indonesia dan Malaydes sungguh jauh berbeda? Malaydes tidak ada yang namanya persamaan hak, yang ada hanyalah hak keistimewaan Melayu, dan kaum Melayulah yang selalu menjadi peran utama di Malaydes. Dan sistem perkaumanlah yang selalu dikedepankan oleh pemerintah kerajaan Malaydes. Tidak seperti negara Indonesia, Indonesia mengedepankan persamaan hak untuk semua warganya. Dan Indonesia tidak mengenal perkauman, karena pemerintah Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, atas nama bangsa Indonesia, yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.